ya Bapak Ibu. Ketika artikel kita sudah selesai, alangkah baiknya jika kita melakukan uji plagiarisme artikel ilmiah kita. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk uji plagiarisme ini. Yang paling sering digunakan oleh international jurnal, terutama yang Scopus dan WOS, itu adalah Turnitin dan Identicate. Turnitin sendiri bisa dibeli ke beberapa vendor ya, atau bisa juga dengan menggunakan jasa-jasa pengecekan plagiarisme Turnitin, dan akan sangat baik jika angka Turnitin kita di bawah angka 20% dan syukur-syukur 15%. Saya pernah melakukan uji coba memasukkan kepada artikel Scopus itu ketika yang Turnitinnya tinggi dan Turnitinnya rendah. Ternyata ada beberapa editor yang langsung menolak ketika angka plagiarisme kita tinggi. Gitu. Kalau yang gratis mungkin ada plagiarisme checker X, tapi saya rasa di Indonesia pun sudah menggunakan Turnitin. Lalu yang kedua, itu artikel kita sangat disarankan untuk diuji secara grammar ya. Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mengecek grammar kita dan sekaligus juga memperbaiki kesalahan-kesalahan grammar kita. Yang pertama ada Grammarly, yang kedua bisa dengan Enago atau proofreading gitu ya, dan yang ketiga secara manual oleh orang yang memang bisa dalam bahasa Inggris. Tools jalan ini belum jalan. Iya, saya coba share kembali. Masih di halaman pertama tadi Pak Yusuf. Oke Pak. Saya sering sekali seperti ini. Slideshow aja. Ya, saya sudah slideshow sudah ada Pak tadi. Mungkin seperti ini saja Pak ya. Seperti ini bisa kelihatan ya Pak. Sudah masuk ke uji grammar. Oke, baik. Jadi ada uji grammar. Bisa kita menggunakan Grammarly kalau misalkan untuk grammar dasar, dan setidaknya minimum menggunakan Grammarly. Sangat disarankan. Lalu yang ketiga, itu kita jika ternyata plagiarisme kita cukup tinggi, ada nih salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan parafrase secara otomatis. Gitu. Yang pertama dengan Quillbot, dan yang paling sering saya pakai yaitu quillbot.com. Gitu. Ada websitenya namanya quillbot.com, lalu bisa juga dengan manual parafrase dan atau aplikasi yang lain yang bisa digunakan. Untuk Sinta mungkin saya bisa skip karena Bapak Ibu tidak memerlukan ini ya. Mungkin kita langsung ke pencarian jurnal yang terindeks Scopus gitu ya. Kenapa harus Scopus? Saya juga kurang tahu kenapa harus Scopusnya. Tapi memang dalam Scopus ini dia adalah salah satu terbesar di dunia dalam rangka jurnal. Ini adalah halaman awal Scopus.com. Jika Bapak Ibu memiliki akun Scopus yang bisa digunakan untuk masuk secara keseluruhan fitur premiumnya, itu bisa. Jika tidak ada, tidak akan bisa mengakses banyak hal di Scopus ini. Nanti ada halaman untuk pemilihan jurnal tujuan. Nanti Bapak Ibu bisa klik sources ya. Nanti mungkin ada spesifik sendiri kita belajar ini. Lalu nanti silahkan pemilihan jurnal tujuan bisa dengan subjek manajemen ya, karena kita adalah mahasiswa manajemen. Dan nanti akan muncul, kalau kita klik manajemen itu muncul 1983 jurnal yang terindeks Scopus gitu ya. Yang paling tinggi saat ini persentilnya adalah Academy of Management Annals, itu cukup sangat sulit kalau menurut saya gitu. Nah, ini mungkin kalau ada yang bertanya kenapa sering disebut Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Jadi kalau Q4 itu kuartil yang paling bawah ya, 0 sampai 25% itu maksudnya kuartil 4. Kalau Q3 25 sampai 50, Q2 50 sampai 75, dan Q1 75 sampai 100. Dan ada juga Scopus yang non-Q, yang tidak masuk kuartil manapun, seperti halnya proceeding maupun jurnal baru. Ya, itu tidak akan masuk kuartil manapun gitu.
Dan saran saya memang untuk di perkuliahan ini mungkin bisa di Q2 ya Pak Agus, mungkin untuk Q3 masih boleh kalau nggak salah. Q3 masih boleh. Kayak lebih beruntung karena kalau menurut saya Q3 Q4 itu mirip polanya. Kalau Q1 Q2 juga sudah beda level gitu ya. Dan daripada Q4 di Q3 sekarang akhir Januari katanya. Sekarang ini di katanya bisa ditembus ke Q3 itu kampus kok pendapatnya Kemendikbud itu sudah tidak menggunakan Simago JR. Karena memang katanya Simago JR itu data lama ya, 1 tahun yang lalu gitu. Sedangkan saat ini menggunakan kuartilnya langsung gitu. Contohnya ini, di sini ada Academy of Management Annals, itu highest persentalnya itu di angka 99%. Nah, berarti dia masuk jurnal Q1. Lalu di samping kanannya ada nih namanya Managerial Finance, itu persentalnya adalah 48%. Sehingga dia masuk ke jurnal kuartil Q3 gitu, karena 25 sampai 100. 25 sampai 50. Dan ini contoh untuk jurnal yang saya gunakan, misalkan Managerial Finance, publisher-nya adalah Emerald, Scopus coverage years-nya 96 sampai saat ini, berarti jurnal ini aman, masih bagus. Ada juga jurnal yang tulisannya di sini sudah discontinued atau tulisannya berakhir di 2010 misalkan, yang berarti itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk persyaratan sidang kita. Ada beberapa kehati-hatian yang perlu diperhatikan, seperti yang tadi sudah Pak Agus jelaskan, hati-hati dengan email gitu ya, dan sebagainya. Yang pertama, misalkan dijanjikan LOA oleh suatu pihak, nah itu kita harus hati-hati, karena memang seperti yang masuk ke email kita gitu, silahkan kirimkan artikel Anda ke kami, LOA dijamin. Nah itu sudah tanda-tanda predator gitu ya. Yang kedua, meminta bayaran yang sangat fantastis. Contohnya adalah Academy of Strategic Management Journals dari Align Business itu minta 37 juta untuk terbit di sana Q2. Untuk tahun belakang aman, tetapi jika saya cek tentang discontinued bulan lalu, itu ternyata masuk ke dalam jurnal predator. Juga hati-hati dengan jurnal yang sudah discontinue tadi di coverage-nya, atau juga bisa masuk ke dalam thelist.net. Nah, ini salah satu orang yang rajin untuk melakukan investigasi terhadap jurnal-jurnal tertentu. Atau ada juga jurnal yang tanpa melakukan proses review, tahu-tahu langsung LOA. Nah, itu sangat hati-hati sekali. Sangat tidak disarankan artikel kita tidak direview sama sekali. Lalu ada tawaran menarik, cepat dan mudah gitu ya. Lalu di angka jurnalnya itu lonjakan artikel yang dipublikasikan itu tahun-tahun ini drastis gitu. Contohnya International Journal of Scientific and Technology Research, IJSTR. Tahun-tahun pertama itu 20, terus 30, tahun ketiganya tiba-tiba jadi 3.000 artikel dalam 1 tahun. Lalu 6.000 artikel. Nah, itu sudah tanda-tanda predator. Lalu ada juga website jurnal asli yang dihack atau ditiru ya. Kebanyakan yang bahasanya bukan bahasa Inggris itu sangat mudah untuk dihack. Layouting dan formatting ini juga penting. Seperti kita harus memperhatikan layout dan formatting ini agar artikel kita bisa dapat persetujuan awal dari editor gitu, sehingga bisa masuk ke bagian-bagian selanjutnya. Jadi biasanya ada bagian template artikel atau author guidelines yang bisa kita cek ya. Dan kedua nanti harus sekali untuk mengikuti arahan sesuai guidelines. Dan yang ketiga wajib mengikuti segala aturan, misalkan harus lewat email, dikirimnya harus lewat sistem OJS gitu. Dan itu akan membantu kita untuk mendapatkan keputusan. Gitu. Proses submit itu pastikan artikel kita sudah dirasa layak, yaitu dengan sudah cek grammar, cek plagiarism, jika memang diperlukan sudah parafrase gitu. Lalu biasanya juga diminta buat akun di jurnal tujuan. Dan yang ketiga adalah submit artikel tersebut sesuai dengan arahan atau panduan. Dan paling penting juga sesuai dengan scope ya, scope yang ada di sana gitu. Jadi jangan sampai kita submit kepada jurnal yang tidak masuk scope sama kita.
yang pernah saya lalui untuk artikel di jurnal ilmiah itu setidaknya ada 12 tahap. Yang pertama adalah new submission. Nah, kita berarti melakukan submit artikel pertama kali. Lalu yang kedua ada consideration atau pengecekan data-data kita, administrasi kita, itu sudah lengkap atau belum. Yang ketiga adalah initial review atau review awal yang biasanya dilakukan oleh editor. Dan editor dia tentang scope, lalu tentang tentang kelayakan bentuk, layout, formatting dan lain sebagainya. Dan jika ditolak, maka di sini statusnya langsung rejected. Lalu bisa kalau lolos biasanya langsung masuk ke in progress, artinya artikel kita sudah dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya yaitu plagiarism check. Nah, jika sudah dicek plagiarism maka akan masuk ke review desk, ya, itu review oleh teman-teman di editor dulu, dan jika memang lolos langsung ke peer review, yaitu review yang dilakukan oleh ahli terkait gitu ya, yang biasanya berkaitan dengan si jurnal. Dan kita dari decision making biasanya si editor akan memberikan apakah revisi minor, revisi mayor, rejected atau apa gitu. Lalu setelah decision ada auto response, apakah kita mau lanjut ke tahapan selanjutnya. Biasanya ada bayar sedikit di sini. Contohnya saya pernah terbit di Business Perspective Management, itu diminta bayar 3 juta. Lalu ada copy editing, production, dan akhirnya publish gitu. Jadi prosesnya cukup lama. Yang paling cepat saya itu pernah 6 bulan, dan yang cukup lama itu bahkan sudah 2 tahun belum ada perkembangan apapun, masih di peer review. Akhirnya saya tarik artikelnya dari sana dan dipindahkan ke jurnal yang lain. Mungkin kebanyakan dari kita tidak sabar ya, ingin dalam waktu besok sudah ada jawaban gitu, atau 2-3 hari sudah ingin tahu diterima atau tidak. Bahkan kebanyakan dari kita menghindari review. Nah, itu yang menurut saya nggak salah gitu. Kita harus sekali direview oleh peer reviewer gitu, agar kita tahu kekurangan artikel kita di mana, sehingga di masa depan kita bisa lebih baik. Saya rasa sudah 14 menit saya presentasi, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya yakin penjelasan saya ini sudah sangat dipahami oleh Pak Dr. Agus. Mungkin Pak Dr. Agus bisa ikut meramaikan diskusi kita. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak sekali Mas Yusuf, di luar dugaan ya. Mas Yusuf berarti yang saya harapkan seorang entrepreneur itu harus berani berbagi dan bisa berbagi yang sangat bermanfaat. Ini terima kasih sekali teman-teman, ada pencerahan dari sahabat kita. Ya, benar kan pada kuncinya Bu Nanda tadi saya ya, apa yang disampaikan Mas Yusuf sama. Jadi kalau kita ingin bisa tembus carian yang sulit dalam artian apa? Kita jangan tertarik sama yang gampang-gampang, mudah-mudah atau rayuan itu kan menggiurkan. Ya, kalau saya benar tidak boleh begitu. Jadi justru kita bisa mencari yang sulit, yang susah, dan itu peluangnya lebih tinggi. Karena kalau yang melalui proses dari tahapan tadi yang ke-12 kita lihat, reviewnya juga harus ada. Justru dengan tadi walaupun zaman saya itu masih grammar itu yang berbagi grammar kita bagus tidak pas sebagainya, karena dari jurnal itu tidak hanya tentang metriknya yang dikoreksi, tapi etika penulisannya sama format dan sebagainya itu juga akan dilihat ternyata ya, termasuk jumlah lembarnya. Misalkan kita bikin jurnal kok sampai 40 atau 50 jurnal 50 lembar, maaf, itu juga akan banyak yang di-reject nanti ya. Itu dari tadi saya juga sebutkan juga referensi yang relevannya itu juga harus bisa mendukung ya. Tapi kita menyantumkan referensinya banyak tapi tidak mendukung dengan apa yang kita tulis gitu. Nah, nanti dulu memang SJL itu masih buat primadona Pak Yusuf. Nah, jadi begitu ngecek ini dan jurnal rankingnya ini, wah ini tingkat berapa aman tidak itu bisa. Tapi sekarang memang dengan berjalannya waktu, dengan itu udah banyak data-data yang udah mulai tersingkir gitu ya. Tapi sedikit saya ingatkan, sebenarnya discontinue kalau yang saya tahu itu ada 2 pengertian. Ada publishernya yang discontinue dan ada terbitannya.
Tapi kalau yang terbitannya aman, misalkan terbitan yang keberapa itu dianggap diskon, kemungkinan terbitan berikutnya masih aman. Tapi kalau publishernya yang di dis itu udah kiamat kita. Jadi percuma kita ngirim ke sana. Nah yang seperti Pak Yusuf tadi ternyata setahun belum ada tanggapan untuk kita tarik, itu juga perlu hati-hati ya di dalam komunikasi dengan publishernya. Kita harus yakinkan bahwa itu tidak akan diterbitkan oleh sana, harus ada semacam perjanjian. Ini terjadi sama dosen Telkom namanya Dr. Riko, ya S3-nya dari Amerika kalau nggak salah, ya bikin jurnal, ternyata lama nggak terbit Pak Yusuf, artikelnya dikirim ke jurnal yang lain. Begitu terbit dua-duanya, ternyata dari masalah dituntut ya plagiarisme. Jadi satu jurnal itu dianggap 100% jiplak ke jurnal yang lainnya, walaupun itu satu penulis. Jadi hati-hati ya. Jadi kayak Bunda misalkan kita membuat sebuah jurnal, kita ngutip dari punya kita sendiri sama persis, tidak disebutkan sumbernya, itu bahaya. Makanya yang tadi Pak Yusuf sebutkan, saya yakinkan. Jadi kalau kita mau pindahkan ke yang lain, yang sudah dikirim orang, dijamin sudah kita tarik sudah aman. Jangan sampai kita nggak terbit, kayaknya nggak terbit deh, kita kirimkan yang lain. Siapa tahu pas kiriman yang lain terbit cepat, yang lama juga terbit. Ini bahaya besar sekali. Kita dituntut bagian penjiplak di situ. Ya, jadi itu yang perlu saya ingatkan. Jadi untuk bisa lebih cepat, makanya saya kan selalu bilang target yang terbesar, target jangan yang rendah lah. Makanya mulai sekarang kenapa harus ditunda-tunda, karena kita tidak bisa garansi jurnal itu 1 bulan terbit, 2 bulan terbit, 3 bulan nggak ada. Mungkin kayak Pak Yusuf yang udah sering kirim jurnal pun kita nggak bisa target. Tapi justru tadi saya sudah sempat pertama saya sampaikan, ingin ada peluang yang besar, jangan kita mengarah ke yang banyak mengirim atau yang orang Indonesia itu ramai-ramai ke sana juga, itu sebenarnya perlu kita hindari. Orang kita Asia kita hindari, tapi justru kalau yang sedikit kita harus berani tampil beda, percaya di situ. Nah justru malah kadang-kadang ada peluang. Kalau yang ramai-ramai itu kalaupun bisa lolos, biasanya predator. Karena kalau predator itu kan dia bisnis ya, yang penting banyak yang ngirim artikel berbayar, ya dia dapat duit. Mau diskon mau tidak, bisa mereka yang ngirim artikel kan berarti dia bisnis. Apalagi kalau yang tidak terbit, satu, mohon maaf nanti tunggu aja seminggu 2 minggu, banyak yang ngirim email ya, banyak sekali. Nah itu hati-hati. Jadi caranya tadi saya kasih gambaran, ibu bisa buka-buka jurnal orang, kita lacak dari sana. Nanti ketemu dari siapa yang datangnya pagi ya. Nanti kita coba komunikasi dengan email ya, bisa komunikasi dengan email. Sekarang kan Mama kan datang ini fisioterapi jam 1 habis zuhur. Jadi ada bisa diskusi. Nanti kita bisa mulai dilihat satu persatu riwayatnya, terbitannya, ya ada batas kepatutan, itu yang menjadi terpenting di dalam jurnal ya. Jadi kalau sudah kepatutannya tadi Pak Yusuf bilang ada sampai ribuan, itu udah nggak wajar. Makanya seperti pembimbing itu kan ada batas kepatutan, yang patut kan sebenarnya hanya 8 mahasiswa membimbing, tidak boleh lebih. Bagaimana kayak UNJ itu seorang profesor bisa membimbing calon dokter sampai di atas 40, kan nggak layak, kan kebongkarnya dari situ. Karena sudah tidak layak, tidak mungkin mempunyai bimbingan itu di atas sebanyak itu. Kenapa 8 aturan dari itu? Jadi dia maksimal. Kalau udah tidak layak, seharusnya ada tanda tanya. Seperti jurnal pun tadi menjamin menawarkan yang fantastis 30 juta langsung keluar LOA, ya mustahil lah kalau menurut saya. Mungkin dengan pemikiran orang itu ini karena ada garansi pasti mahal. Kalau jualan baju, jualan sandal boleh Bu,
Tapi kalau namanya hasil riset penelitian kan secara logika apa mungkin jurnal kita di review diperbaiki oleh reviewernya gitu ya. Nah kalau yang berani bayar 30 juta banyak, ada waktunya kan dia mengerjakan seperti itu. Emang yang punya duit 30 juta seluruh dunia hanya kita kan? Enggak. Jadi secara Masa logika, nariknya pas pas bulan depan sih aneh. Ya. Bu Nanda terima Itu uangnya yang bulan saya- depan ya pas ke tempatan saya arisan. sampaikan. Nah, misalkan teman-teman ada kesulitan, sebenarnya teman-teman bisa Mulai bulan ini bayarnya dapatnya harusnya bulan cek, ini lah yang dapat. Ya. cek sama yang sudah profesional kayak Pak. Terus dari situ kan misalkan ada apa bisnis predictive management ya, coba Bu Nanda berselancar di sana. Selain Pak Yusuf siapa saja dan Pak saja bisa kita berselancar jurnal itu bisa. Asal jurnal buka. Makanya kan saya bilang sekarang juga enak kok mau menurut apa bisa ya Pak Yusuf ya. Hanya kalau saya buka kadang-kadang kata kuncinya ganti-ganti terus Pak. Tapi suka dikasih tahu kok di Google. Misalkan bulan ini maksudnya apa, bulan besok sudah kita ganti kata kuncinya, tapi masih bisa dibaca. Itu juga saya salut sama wanita itu yang menciptakan hal itu. Jadi kita tidak harus berbayar. Jadi teman-teman juga rajin-rajin lah. Saya tanya sama Bu Nanda, dalam 1 minggu berapa kali ngedownload jurnal? Hampir setiap hari Pak Dokter. Nah, kalau setiap hari ngedownload berarti harusnya Ibu, tapi jangan hanya asal ngedownload Bu, Ibu ngedownloadnya harus lihat dengan kira-kira topik itu yang mau ditarik apa. Nah itu kendalanya Pak Dokter. Nah, ya kalau Ibu belum ada arah topik ngapain ngedownload? Nanti ya ada tugas kuliah Pak Dokter. Oh, beda. Kalau tugas kuliah itu berarti Ibu ngedownloadnya itu karena disuruh orang lain. Ya, hanya karena ada kewajiban itu nggak masuk nominasi buat saya, itu nol nilainya. Yang saya maksud Ibu ngedownload dikaitkan dengan topik Ibu. Ibu mau apa kira-kira nanti topik di dalam disertasinya yang jadi permasalahannya apa? Kalau saya lihat dari aktivitas Ibu kan UMKM ya Bu ya. Bukan, saya di SDM. SDM kan UMKM-nya juga bisa apa? UMKM yang SDM-nya bisa juga Bu. Iya. Kan SDM itu atau marketing atau finance itu kan konsentrasinya, tapi untuk objek penelitian Ibu bisa aja di perusahaan, tidak harus di perusahaan yang besar sebenarnya. Justru kalau untuk jurnal UMKM itu ada semacam primadona loh Bu, semacam primadona. Keduanya ilmu Ibu juga kalau penelitiannya bagus itu bisa sebagai feedback untuk entrepreneurnya itu apa untuk UMKM sendiri bisa diterapkan gitu. Jadi tidak sekedar kita meneliti hanya sebatas kewajiban supaya bisa sidang bikin jurnal, tapi kita bikin jurnal supaya penelitian itu bisa bermanfaat buat yang kita teliti gitu. Sekarang saya meneliti itu kan yang di sepatu karena kayaknya saya sekarang dengan lurahnya, dengan sekur-sekurnya, kurangnya dengan camatnya, dengan apa di kecamatan ternyata ada seksi ekonomi dan pengembangan itu ada kenal baik, sehingga apa yang hasil saya dapatkan bisa saya berikan ke sana. Ini loh hasil penelitian saya. Jadi di sini kalau ingin ada kemajuan perlu penelitian saya perlu dikembangkan ini, aplikasinya ini. Jadi Pak Camatnya, Pak Lurahnya ada sebuah kebanggaan kita memberikan kontribusi. Itu tidak sekedar hanya kita ingin terbit jurnal. Nah, nanti dari situ kita akan ada ilmu entrepreneurnya. Peluang mulai datang. Sekarang nggak sadar, Pak Camatnya, tolong dong, Bu Nanda, nanti saya ada ini datang jadi narasumber. Nah, padahal tadi kan kita hanya mencari data untuk jurnal. Itulah entrepreneur begitu Bu. Kalau menyelam tangkap ikan gitu Bu, ya kan kalau bilang ikan saya ingat Pak Herman terakhir kalau bisa seperti ikan gitu. Itu benar ya. Jadi yang saya tambahkan sudah jelas dari Pak Yusuf itu sebenarnya udah bagus. Mungkin saya tambahkan satu lagi nih, penelitian kalau nggak salah Unpad udah ada Pak Yusuf bisa minta ke Unpad nanti minta bantuan untuk plagiarismnya. Ada 100 sebagai mahasiswa
kayaknya nggak tahu kalau di kampus negeri gratis sih kalau mahasiswa, nggak berbayar. Di Unpad kurang tahu karena kan Unpad sendiri berbayar di sana ya berapa ratus ribu. Langganan ini mah. Pak Rektor pernah ngomong gitu ya. Langganan ini bisa Udah pajak 2.000 doang. Unpad sekarang udah ada Punya setahun. Jadi nanti bisa hubungin Bu untuk Ibu bikin jurnal, bisa minta bantuan Bu Unpad untuk dikoreksi plagiatnya. Nah, jadi itu ya tambahan dari saya tentang jurnal. Ya saran saya sih kalau bisa secepatnya, jangan tunggu semester nanti, sekarang mulai nulis gitu loh. Mulai nulis sekarang. Jadi ya, syaratnya bisa nulis, teman-teman sudah ada kepikiran topik. Sebenarnya kadang-kadang begini sih, nanti saya bikin disertasi nunggu saran dari promotornya dulu, ya ketinggalan zaman Bu. Harusnya dari sekarang Ibu udah punya yakin akan seperti ini. Biasanya nanti seorang pembimbing itu yang akan mengarahkan gonta-ganti itu ya X-nya itu bukan Y-nya. Jadi variabel independennya itu boleh banyak, boleh ganti, tapi independennya kan yang akan kita jadikan pokok masalah, pokok bahasanya. Makanya mulai sekarang terus bikin jurnal kan 3 variabel udah cukup Bu. Yang penting kalau Ibu karena untuk seleksinya yang penting lolos lah. Nanti kalau udah lolos baru kita bermain jurnal terus. Kayak saya sekarang juga sama, untuk jadi dosen ternyata cukup 1 semester terbitin 1 untuk PKD ya. Kenapa harus kita terbitin 1 semester aja, satu gitu aja. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Yusuf. Ya. Karena kadang-kadang orang hanya kaget, wah ini langsung discontinue, kita cek dulu kalau terbitannya ada yang di tulisannya hanya terbitan. Jadi publishernya belum, ya itu masih agak aman, gitu ya. Tapi ada lampu kuning gitu, bisa nanti tetap hijau atau mungkin bisa jadi merah. Ya, kalau itu juga ada, jangan takut, nanti kita bisa bantu. Iya. Ya gimana Mas Yusuf? Satu lagi mungkin saya sekalian mau iklan. Jadi ini kebetulan saya kemarin diundang sama teman dari Filipina untuk membuat writing clinic workshop gitu ya, untuk international publication tanggal 29-30 Januari itu dari jam 1 sampai jam 5, berarti jam 2 sampai jam 6 sore di Zoom ya. Ini nanti bagaimana membuat research novelty, lalu how to write a strong background introduction, dan yang ketiga adalah comprehensive discussion in social sciences paper. Kebetulan kemarin baru diundang bulan awal Desember kemarin. Jadi ada Dr. Jimmy Mami, Dr. Koilan, dan saya masih Mas Dara Yusuf Ikan Haraja gitu. Biayanya 500.000. Jika Bapak Ibu mau ikut nanti bisa kontak saya atau register langsung di sini. Ini juga saya cuma diundang dan diamanatkan untuk mengiklankan seperti itu Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Ini mungkin barangkali bisa di-share, bisa saya bantu share nanti Pak ke kampus-kampus lain. Ya, bisa saya sebar ke Asafia, teman-teman saya yang ada. Ini kalau terlalu banyak kadang juga saya takut. Ya enggak apa-apa. Ya disebar banyak kan, orang Indonesia kadang-kadang begini Pak Yusuf. Tadi saya bilang, kalau udah bicara berbayar kadang-kadang ada yang mikir itu. Tapi sebenarnya kalau 500.000 itu dengan nilai yang didapatkan itu murah. Karena ilmu itu memang, makanya saya orang Jawa itu ada peribahasa gini Pak Yusuf, Jerbasuki mau beo, pernah dengar nggak? Tanpa ada kesuksesan, tanpa modal. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu pasti disertai biaya, pasti. Jadi beo itu kan biaya. Segala sesuatu yang kita ingin capai pasti ada biayanya. Jadinya tanpa biaya ya susah untuk sukses. Walaupun biaya itu bisa dari orang lain, misalnya seperti beasiswa kan yang biayain orang lain, tapi kan ada syaratnya, siapa yang dibiayain oleh orang lain, tentunya ada syarat-syaratnya. Itu bisa di-share Pak Yusuf, nanti saya bantu. Oke ya, itu sangat bermanfaat sih. Saya kalau lihat dari
iklannya tadi kayaknya menarik ya, saya berharap teman-teman bisa ikut gitu. Atau bisa seperti ini sebenarnya, mohon maaf ya. Tapi untuk kalangan sendiri nggak apa-apa Pak Yusuf ya. Saya bukan berarti ngajarinya nggak benar nih. Bu Nada yang daftar nih, nanti Bu Nada sama Bu Yunisi tinggal bareng laptop satu kan bisa nonton berdua. Kalau masalah dokter. Iya. Ini karena saya paham mahasiswa, kalau yang bukan mahasiswa ya jangan. Gitu. Tapi Tapi kata sertifikat Yusuf untuk grup ini gratis katanya Pak. Itu. Iya. Tapi kan dia pembicara bukan panitia Pak. Saya rasa nggak bisa. Iya. Kalau Kan panitia kalau pembicara begitu nanti. Karena kan diundang dia. kalau dia bosnya bisa Karena online meeting aja sih dia. muncul nama Irfan klik gitu aja. Dia bukan jadi bosnya ya. Saya bukan Pak Yusuf, tapi kayaknya Pak Yusuf nggak bisa. Tapi kalau jadi bosnya mungkin bisa. Mungkin saya bisa bantu rekam. Kelihatannya cuma Om ya. Oh, ya. Jadi nonton semua. Itulah. Karena saya pernah ngadakan seminar tahun berapa dulu ya? 95 itu sudah 250.000 loh Pak bayarannya harinya. Saya manggil Yop Ape dulu Menteri Pariwisata sama siapa ya? Poster. Kita nyewa hotel bintang dulu kan bisnis